dipertemukanlah kita di bulan suci Ramadan. Begitu banyak saudara-saudara kita, sanak famili kita yang satu hari menjelang Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah dalam agama Allah, karena saya yakin dan percaya kita semua punya satu tujuan, yaitu Allah ridha kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul pilihan Allah yang memperjuangkan agama Islam ini dari kejahatan orang-orang kafir, orang-orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Beliau dihina, dicaci maki, bahkan hendak dibunuh demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di atas permukaan bumi ini. Sekarang sudah tugaslah kita bersama untuk sama-sama kita jaga agama Islam ini dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Mereka menggoda kita untuk bisa masuk ke dalam agama mereka. Mereka tidak mempan menggoda orang-orang dewasa. Dia goda anak-anak kita, remaja-remaja kita melalui media-media sosial, judi-judi online maupun game-game online. Dan Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan rela kepada kalian, kepada umat Islam, sampai kalian itu mengikuti keinginan mereka. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang kebenaran kepada kalian, maka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak akan ada bagimu penolong dan pelindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya di subuh yang berbahagia ini yang mengisi tausiah adalah Ustaz Fakhruddin Lamardi. Tapi karena ada Ustaz Irfan Mulia semalam berbincang-bincang, kami ada kegiatan tahlil, beliau meminta saya untuk subuh ini hadirlah di masjid ini. Saya pertama sekali meminta maaf yang sebesar-besarnya. Berdirinya saya di hadapan ustaz-ustaz tengku-tengku di sini, tidak ada sedikit pun maksud saya untuk menggurui, tidak ada sedikit pun maksud saya untuk menasehati, karena saya yakin dan percaya di depan saya ini rata-rata alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru saya, tengku-tengku di balai-balai pengajian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di subuh yang berbahagia ini kiranya ini menjadi pelajaran bagi saya menyampaikan dan bagi para pendengar sidang jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang bulan suci Ramadan, maka hal yang sering kita temui, hal yang sering kita lihat adalah bagaimana seorang istri, seorang ibu-ibu bangun lebih awal untuk menyiapkan yang namanya masak sahur. Betul, Pak Sema. Bagaimana sering kita melihat seorang istri bangun lebih awal masak untuk kita suami dan anak-anaknya makan sahur. Jarang sekali bagaimana sering kita dapati seorang suami bangun lebih awal untuk masak sahur, kalaupun ada satu dua. Bagaimana sering kita dapati anak-anak remaja ketika dia selesai tadarus,
Besok pagi dia lihat jam pukul 5, dia ambil mikrofon, dia teriak, Bapak Ibu sudah waktunya sahur, bangun. Enggak sekali, 2 kali, 3 kali. Bagaimana sering kita dapati seorang ayah yang membangunkan anak-anaknya. Ada anak 4, macam-macam bedanya. Ketika kita bangunkan sahur, anak pertama sudah bangun, anak kedua sudah bangun, anak ketiga bertingkah. Anak pertama sudah bangun, anak kedua sudah bangun, anak ketiga sudah bangun, anak keempat nangis-nangis. Anak pertama sudah bangun, anak kedua sudah bangun, anak ketiga sudah bangun, anak keempat sudah bangun, bapaknya tidur lagi. Begitu banyak variasi-variasi di sahur ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di kampung-kampung masih banyak anak-anak remaja di pelosok-pelosok desa. Mereka setelah tadarus hidupin obor, dia jalan ke lorong-lorong untuk ketok pintu kalau lampu di dalam rumah itu belum nyala. Dia ketok pintu, sahur, Pak sahur. Kadang ada yang aktif sipit, bukannya diketok, Pak digedor, sahur. Habis itu lagi ya, macam-macam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahur ini bukan perkara kita bangun lalu kita makan. Sahur ini bukan perkara kita makan minum untuk kita kenyang besok. Tapi sahur ini mempunyai keutamaan, hikmah dan fadilah yang begitu luar biasa. Begitu banyak hikmah, fadilah yang terkandung dalam makanan sahur ini. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan bahas 3 saja karena mengingat waktu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Yang pertama, keutamaan ibadah sahur. Dengan kita makan sahur berarti kita sudah mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda beliau, tasahharu walau bija'atin min ma'in. Hendaklah kalian makan sahur walaupun hanya seteguk air. Berarti tadi kita makan sahur sudahlah kita mengikuti perintah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus orang-orang yang makan sahur tadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan ibadah sahur. Sahur ini mengandung keberkahan. Sesuai dengan sabda Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu mengandung keberkahan. Orang-orang yang makan sahur ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Allah berikan keberkahan, kebaikan-kebaikan itu kepada orang yang makan sahur tadi. Gimana kebaikan yang diberikan Allah? Makan sahur puasa, diberikan kebaikan oleh Allah dari makan sahur sampai nanti kita berbuka. Dijaga oleh Allah terhadap maksiat-maksiat, judi dan lain sebagainya. Contoh, kita ke kantor, sampai di kantor ada kawan yang gosip, cerita-cerita di sana sini. Tiba-tiba dalam hati tersentuh, takutnya Pak mungkin aja Pak. Ini Ramadan, kita tahu. Kayaknya Pak, di Ramadan ada saja. Ketika kita mau tanda tangan uang haram dan lain sebagainya, timbul dalam hati karena makan sahur Pak, dijaga oleh Allah. Wakil tanda tangan aja, dijaga keberkahan, kebaikan-kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi orang-orang yang makan sahur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga,
Keutamaan ibadah sahur yang ketiga ini yang sungguh luar biasa. Allah dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang makan sahur. Sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-suhuru lamatu baraka, fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum zar'a mimma fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mustaqim." Sahur adalah makanan berkah, maka jangan engkau tinggalkan walaupun hanya seteguk air, karena Allah dan para malaikat berselawat untuk orang-orang yang khusus makan sahur ini. Kita makan sahur sama istri dan anak, Allah berselawat, malaikat berselawat. Apa maksud Allah berselawat? Salah satunya Allah berikan rahmatnya untuk orang-orang yang makan sahur itu. Sedangkan salawat dari para malaikat adalah doa dan pengampunan yang diminta kepada Allah untuk khusus orang-orang yang makan sahur itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sahur yang kita makan ini, pastikan uang yang kita belanjakan untuk makan sahur ini benar-benar halal, bukan haram. Karena yang halal dan haram itu sudah jelas. Banyak orang tidak tahu lagi mana halal dan mana haram. Tapi hati manusia yang akan berkata yang halal halal, yang haram haram. Bagaimana ketika orang masuk ke dalam perutnya haram makanan sahur ini? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma lahmin," setiap daging, "nabata min haramin," yang didapat dari yang haram, "fannaru auladi," maka neraka itu lebih cocok untuk membakar dirinya. Ada uang haram, jelas ini uang haram. Uang haram 10 juta. Lalu 5 jutanya kita serahkan ke masjid. Memang pengurus masjid mungkin tidak tahu. Mereka akan mengambil uang ini. Tapi ada Allah yang tidak tipu. Ada Allah yang memantau uang yang kita kasih itu ke masjid ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada uang haram 10 juta. Lalu dia berikan kepada istrinya. Dia bilang, "Ini ada uang 10 juta. Tolong masak sahur yang enak-enak." Istrinya pergilah ke Penayung, pergi ke Lambaru, beli beras, beli daging, beli ayam, beli susu, beli gula. Sampai di rumah dimasaklah oleh istri. Dimasak nasi, dimasukkan ke kosmos. Setelah masak itu nasi, digorengnya ikan, ayam, sayur. Ditaruhnya di atas hidangan meja, begitu lezat itu makanan. Suaminya mendapatkan uang itu sudah jelas haram. Lalu dipanggil anak-anaknya, suaminya sambil makan, masuklah makanan itu ke mulut anak, ke mulut istrinya, ke mulut suaminya, masuk makanan haram ke mulut, sampai ke mulut, sampailah dia ke perut, sampai ke perut diolah yang namanya oleh usus. Ketika diolah oleh usus ini, jadilah dia setetes darah. Ketika jadi setetes darah, darah ini menyemprot ke jantung. Ketika sampai ke jantung, dia naik ke otak, lalu menyebarlah darah ini ke sel-sel saraf manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika haram ini sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka konsepnya akan dilakukannya yang haram. Maka timbul pertanyaan jemaah dimuliakan oleh Allah. Terkadang kita bertanya, kenapa istri kita dulu patuh sekali sama kita? Kenapa anak kita dulu patuh sekali sama kita? Ketika kita suruh ngaji dia mau, ketika kita suruh salat dia mau, tapi ketika dia beranjak dewasa, dia tidak mau lagi patuh kepada ayah dan ibunya. Ketika kita suruh ngaji dia marah, ketika kita suruh salat dia tidak open. Mungkin begitu banyak makanan dan minuman yang sudah masuk ke perut anak-anak kita.
summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal-hijarati aw asyaddu qaswa, maka hati mereka itu akan keras seperti batu, bahkan lebih keras ketika uang orang itu terus masuk ke dalam perut kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita punya satu tujuan, yaitu Allah masukkan kita ke dalam surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, untuk mereka kata Allah disediakannya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, dan setiap kali dari mereka itu diberikan rezeki buah-buahan dari surga itu. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu berupa buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun, dan mereka kata Allah, orang-orang yang terus istiqamah dalam agama Allah ini